Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil ladzi da'ana ila dinil malikil adlan wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Wa qala fi hadisin ukhra an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-hadis. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua lagi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat berkumpul di Masjid Jami yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menjalankan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Maka dari itu, marilah kita membacakan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian. Salawat beserta salamnya semoga dilimpah curahkan kepada baginda alam, junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in wa tabi'atnya, kemudian sampailah kepada kita, mudah-mudahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib tak segan-segan, tak bosan-bosan selalu mengingatkan, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini khatib ingin menyampaikan dengan tema Al-Quran. Seperti apa yang khatib tadi sampaikan dalam muqaddimah, di antaranya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu petunjuk bagi kita sekalian. Al-Quran itu
pembawa kebenaran kepada kita sekalian. Jadi jangan sesekali kita ragu dan meragukannya. Semua apa yang tertera di dalam Al-Quran itu semuanya benar dan pasti terjadi. Dan Al-Quran ini suatu kelebihannya yang sangat indah sekali. Ketika dibaca akan menjadi ibadah kepada kita sekalian. Maka dari itu dengan sangat pentingnya ini Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi semua manusia, khususnya umat yang beragama Islam. Maka dari itu harus wajib kita untuk mempelajarinya, baik dari tatanan bacaan, baik dari tatanan arti maupun tujuan dan seterusnya yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita sekalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan memberikannya setelah kita dapat bisa membaca Al-Quran itu tadi. Setiap hari kita pelajari Al-Quran, kemudian setelah didapat ilmunya, walaupun memang jauh dari kesempurnaan, walaupun belum sempurna, maka yang ada ilmu yang telah Allah titipkan tentang bacaan Al-Quran itu tadi, ajarkan lagi kepada anak-anak kita, ajarkan lagi kepada adik-adik kita, ajarkan lagi kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Sesuai dengan hadis tadi, sebaik-baik kita adalah orang yang selalu mempelajari Al-Quran dan memberi pelajarannya kepada orang lain. Ini sangat mudah kalau kita mau dilakukan, kalau kita mau lakukan. Setiap hari kita membaca Al-Quran, setiap waktu, setiap saat kita baca Al-Quran. Dan ini sudah dikategorikan menurut hadis Nabi tadi, orang tersebut termasuk orang yang sangat baik dalam hidup dan kehidupannya di alam dunia ini. Jelas ketika hadis sudah mengatakan begitu, berarti kita sudah termasuk orang yang baik dalam hadis ketika kita membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Diperkuat oleh hadis yang lain, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Udahlah kita termasuk orang yang paling baik. Kemudian Al-Quran yang selama ini kita baca dikembalikan kepada kemampuan kita masing-masing, namun jangan sampai terlalu terlena sehingga merasa cukup dengan ilmu yang ada dan tidak mencari lagi untuk lebih baik lagi. Maka Al-Quran yang sering kita baca nanti di akhir yaumil qiyamah, di alam kubur khususnya, akan menemani kita. Alam kubur ini sendiri, kemudian gelapnya sesuai dengan keterangannya. Tapi dikala itu ada amaliyah kita ketika kita hidup sekarang ini di alam dunia, yaitu tentang membaca Al-Quran yang sering kita bacakan. Maka tiba-tiba amaliyah bacaan Al-Quran tersebut datang untuk menemani kita. Sungguh indah sekali ketika kita kesepian, ketika kita ketakutan, ada amal yang dapat menemani dan menenangkan kita nanti di alam kubur. Maka jangan berbanyak ibadah ini, ibadah itu, semuanya bagus. Satu, yuk kita jalankan. Selebih daripada sholat wajib yang nyata diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari, setiap saat, bahkan mungkin ketika ada waktu kita biasakan baca Al-Quran. Walaupun bacaan kita belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang sebetulnya, karena mungkin masih tahap belajar atau lagi mempelajarinya. Hadis Kanjeng Nabi itu tidak akan pernah bohong dan itu pasti terjadi. Tinggal dikembalikan kepada kita untuk menjalankannya. Jangan sampai nanti ketika sudah mati baru kita akan merasakannya.
Tidak ada amaliyah ibadah kita yang dapat menenangkan hati kita, menemani kita nanti di alam kubur ketika kita menyendiri di sana. Maka yuk mulai dari sekarang, tanamkan di dalam jiwa kita, hati kita, untuk mengatur waktu, dapat membaca Al-Quran setiap saat, setiap waktu, dan diistiqomahkan. Kalau memang kita bacaan Al-Quran belum bisa seperti orang-orang yang sudah mahir, sudah mampu, baik itu ilmu tajwidnya atau apa dan seterusnya, kita sambil belajar dan juga sambil mempelajarinya kepada ustadz terdekat, kepada orang yang lebih mampu daripada kita, kepada siapapun orang yang itu kita anggap bisa dan dapat mengajarkan kepada kita sekalian. Sekali lagi, mari mulai dari sekarang hidupkan Al-Quran di dalam diri kita, hidupkan Al-Quran di dalam rumah kita, hidupkan Al-Quran di dalam tempat pekerjaan kita, hidupkan Al-Quran di dalam lingkungan manapun ketika kita ada di sana. Karena Al-Quran sudah jelas menurut hadis Kanjeng Nabi, ketika sering dibaca itu akan menyelamatkan kita, itu akan menjadi teman kita nanti di akhir yaumil qiyamah, khususnya di alam kubur ketika kita merasakan kegelapan, kesepian dan kesunyian dan kepedihan di antaranya. Maka sekali lagi dengan tema Al-Quran ini, yuk kita jadikan Al-Quran ini teman kita, bacaan kita dimanapun kita berada, baik di rumah, di musola, di masjid, di tempat pekerjaan, atau di mana saja kita berada. Dan mudah-mudahan keberkahannya kita akan dapat mengerti dan memahami, kemudian dapat merasakannya lalu dengan ikhlas adanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan khutbah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri, khususnya bagi jemaah sekalian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu syahadatan tudkhiluna darul jinan. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah bis-sirri wal 'alan wajtanibul fawahisha ma zahara minha wa ma batana la'allakum tuflihun watlubul ilma allazi farradallahu ta'ala alaikum wa dawimu ala huduril jumu'i wal jama'at wa akthiru minal istighfar waz zikri was salati ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna zalika kullahu sababun najati fid dunya wal akhirah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Barakallahu an jami'is sahabat wal qurba li sayyidina Rasulillahi ajma'in, khususan li sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar al-Faruq wa Utsman Zinurain wa Ali karramallahu wajha wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa malana wa lahumul khairat fid dunya wa ba'dal mamat wa alif baina qulubi maswitatan bainihim rafa'il ba'isa wal bisna min bainihim. Allahumma waffiq jami'a ulatil muslimin wa qudatahum bil adli wa nusratad din wa isma'i syari'ati sayyidil mursalin wa ansurhum ala aduwwihim a'da'ika a'da'id din wa halikil kafara wal mubtadi'a wa kullu man huwa aduwwud din wa ma'il bala wal waba wal khula wal fasha wal munkar wa an baladina hadza khassa wa biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم.